Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Sandiaga bertemu elit PKS ya. Pengamat menyebutkan upaya rezim goyang kekuatan KPP. Betul begitu ya. Partai Demokrat digoda begitu kan, akan dihadiri ya. Akan silaturahmi Pak Prabowo ke Partai Demokrat di satu sisi begitu ya. Akankah AHY mau dengan rayuan itu? PKS juga akan mulai digoyah begitu ya. Akankah ini menjadi Anies Baswedan gagal untuk menjadi calon presiden begitu ya? Tetapi melihat situasi dan kondisi saya rasa tidak mungkin. Walaupun ya Pak Sandi masuk ke PKS tidak mungkin menjadi wakil Anies Baswedan begitu. Tetapi walaupun partai Gerindra Pak Prabowo Subianto ya merayu AHY, saya rasa tidak mungkin. Kalau PKS ya kuat di situ, Partai Demokrat juga kuat. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Anies dan partai yang ada di KPP bisa dipastikan tidak akan pernah memberi ruang sedikit pun untuk orang yang modal begini, yang dengan sengaja membuat isu hutang 30 miliar ya, sehingga menjadi bahan ejekan Anies ya. Sandiaga bertemu elit PKS, pengamat upaya rezim goyang kekuatan KPP. Ya, bisa saja seperti itu begitu ya. Bahkan koalisi perubahan harus mawas diri ya harus waspadalah, karena pada hakikatnya koalisi perubahan ini ya bagaimana caranya Anies Baswedan bisa gagal, bisa saja seperti itu begitu. Waspada penumpang gelap, PKS-nya yang genit ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Waspada penyusup ini tolak sementara. Ini komentar-komentar para cebong dan buzzer yang kemudian nimbrung di sini seolah-olah ingin mendukung Pak Sandi dan sebagainya begitu ya. Ambil duitnya aja, jangan sampai dijadikan cawapres, bukan seperti itu begitu. Tetapi karena memang Pak Sandi tidak masuk dalam kalkulasi bursa hari ini begitu ya. Walaupun dia ke sana ke sini, tapi tahu-taunya ya karena memang elektabilitasnya kecil begitu ya. Semua kesalahan dan kecurigaan yang disahkan pasti istana Jokowi rezim. Duit kampanye kalian nanti hasil jualan tahu bulat keliling ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ya, Jeng setuju juga sih hutang 92 miliar akan menghalangi sampai kapanpun masuk surga jika tidak dibayar. Sandi udah keterlaluan, masa nagih di sosmed ya. Bukan seperti itu begitu, karena memang itu adalah perjanjian ya, ke hutang-hutang 35 miliar itu begitu kan. Perjanjian ketika Anies Baswedan menang ya tidak akan dibayar begitu ya, kan tidak akan bayar di situ karena memang sudah jelas di situ begitu. Sengaja memang si Sandiaga Uno disuruh masuk ke PKS untuk bikin hancur suara Anies Baswedan. Jangan harap PKS akan gua pilih kalau nerima makhluk ya pelintat-pelintut seperti itu begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kalau memang dia masuk PKS terserah begitu. Tapi kalau untuk menjadi wakil Anies Baswedan, sorry ya, koalisi perubahan saya kira tidak ada nama Pak Sandi begitu ya. Tetapi melihat realitasnya politik bisa cair, dinamis begitu ya, tergantung situasi dan kondisi. Memang betul begitu ya. Karena pada kekuatan hari ini sangat solid sekali di koalisi perubahan. Kok tiba-tiba muncul Pak Sandi ya, yang tidak ada keringat apapun di situ, lalu kemudian muncul. Ya, itulah yang menjadi cikal bakal bahwa partai PKS itu tidak semudah itu. Kira-kira seperti itu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya ini agak menarik begitu. Sandiaga bertemu elit PKS, pengamat sebut upaya rezim goyang kekuatan KPP. Ya memang sekarang lagi digoyang begitu ya. Direktur Politika in Public Policy Studies ya Jerry Messi menegaskan pertemuan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya Menparekraf Sandiaga Uno dengan elit Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai upaya rezim goyang kekuatan KPP atau Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Bayangkan ya. Bahkan Jerry menilai kekuatan KPP yang diperoleh ya karena menyatunya Partai Nasdem, Demokrat dan PKS berpotensi buyar dan kehadiran Sandiaga Uno. Betul begitu kan? Saya rasa Demokrat dan dengan Nasdem ya enggan melihat sosok Pak Sandi menjadi cawapres Anies Baswedan ya. Memang ini tergantung situasi dan kondisi. Tapi apa sih yang mau ditawarkan Pak Sandi begitu kan? Karena sudah pada akhirnya loncat dari Partai Gerindra, terus kemudian nanti berlabuh karena ingin ngebet menjadi calon presiden dan sebagainya. Bisa saja seperti itu. Orang sudah buruk citranya seperti itu begitu ya. Kecuali nanti di 2029 ya perbaiki citra terlebih dahulu begitu ya.
Karena memang hasrat dari seorang Sandi ya bisa seperti itu karena mungkin uangnya banyak ya di satu sisi begitu kan. Tetapi orang akan bukan melihat itu begitu ya. Sosok yang memang pro rakyat yang kemudian bukan kutu loncat sana sini begitu kan ya. Tetapi melihat dari perkembangan politik hari ini saya menunjukkan bahwa tidak mungkin ya Anies Baswedan mengambil Pak Sandi ya. Bahkan dia mengatakan menurut Jersey kedatangan mantan wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut ya ke DPP PKS untuk mencari perahu politik ikut Pilpres di 2024. Dan setelah mengunjungi ya DPP PKS bahwa ada respon positif dari PKS ya dari Ahmad Saihu tentang peluangnya menjadi cawapres dari KPP, ungkap Jerry ya. Jadi menyebutkan posisi Sandiaga Uno di kancah berpolitikan saat ini sedang luntang-lantung, tetapi berpotensi mengganggu KPK ya karena tengah berada pada barisan pemerintah Presiden Jokowi dan terindikasi jika rezim goyang kekuatan KPP melalui Sandiaga Uno. Bahkan di sisi lain ya, Doktor Komunikasi Politik lulusan Amerika Global ya mengamati bahwa KPP saat ini baru memiliki calon presiden yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sedangkan posisi calon wakil presiden KPP masih kosong ya, cawapres ya. Meski belakangan muncul isu dan diberikan kepada Ketua Umum ya DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Bisa saja Sandiaga Uno menikung AHY sebagai cawapres. Ini sama dengan peristiwa 2019 silam ya, saat Sandiaga tiba-tiba jadi cawapres Prabowo. Apabila dalam proses komunikasi politik parpol politik anggota ya KPP nanti tidak mendapatkan titik temu ya soal cawapres, bukan tidak mungkin koalisi yang sudah terbangun akan pecah dan peluang mengusung Anies sebagai capres ya 2024 akan gagal begitu ya. Akan bahaya jika Sandiaga dipilih lantaran dia bagian dari Jokowi. Jangan-jangan sengaja dikirim sebagai agen rezim untuk merusak koalisi. Bisa saja seperti itu begitu. Jadi PKS itu jangan tertipu masalah ini begitu kan, masalah uang banyak dan di situ begitu ya, dia punya komitmen membangun bangsa bersama-sama, tapi bukan begitu caranya. Kan begitu logikanya begitu. Artinya selama ini kalau kita melihat bahwa peristiwa yang selama ini dilakukan oleh Pak Sandi yang kutu loncat sana sini, orang sudah enggan melihat itu semua begitu. Bayangkan begitu ya. Kalau memang ingin menjadi calon presiden, ya buatlah partai baru ya di situ begitu kan ya. Karena Pak Sandi banyak uangnya, buatlah partai di situ begitu. Agar apa? Agar bersaing. Kalau dia menunggu PKS mencegal pemimpin kepengurusnya yang sudah lama di situ begitu ya. Nah kemudian dijadikan sosok seperti ini karena memang uangnya banyak ya. Bagaimana untuk bersaing secara demokratis begitu ya. Ini sangat disayangkan dan salah kaprah menurut saya pribadi bahwa ya kalau ingin menjadi presiden buatlah partai baru di situ begitu. Ngapain masih bermanuver sana sini begitu ya, melihat peluang sana sini begitu. Bisa saja ya PKS akan tergoda itu. Boleh gabung kepada partai apapun tapi jangan sampai ya wakilnya Pak Sandi. Kira-kira begitu. Ya akan semakin tambah kekalahan kalau Pak Sandi menjadi wakilnya Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.